19S1008, saya akan membahas tentang pasal 56-57. Yang pertama, pasal 56 berjudulkan hukum terhadap kode etik dan komitmen. Jadi, psikolog forensik itu yang pertama, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Yang kedua, ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan apa yang dijalaninya, dengan memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dengan adanya kemungkinan konflik. Lalu, definisi forensik. Psikologi forensik itu adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Lalu pasal 57 berjudul kompetensi. Yang pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan menjalankan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Yang kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi, dan terapi di lembaga permasyarakatan. Hanya dapat begitu. Yang ketiga, ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian penelitian yang terkait dengan dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang terkait dengan penelitian. Nah, lalu di pasal ini menjelaskan berbagai hal terkait kompetensi seseorang psikolog dan ilmuwan psikolog forensik, antara lain tentang bagaimana cara menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Lalu ada berbagai macam ruang lingkup psikolog forensik. Yang pertama, asesmen, kedua evaluasi psikologis, ketiga penegakan diagnosa, keempat konsultasi dan terapi psikologi, kelima intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologis bagi pelaku dan atau korban kriminal. Yang keenam, saksi ahli sebagai saksi ahli. Yang ketujuh, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak. Yang kedelapan, program asesmen. Yang kesembilan, konsultasi dan terapi di lembaga permasyarakatan. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh psikolog dengan memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian forensik. Pasal 58, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan
praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Psikologi forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikolog seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya, bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuat. Atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalani pekerjaannya di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. 59. Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam menyusun ahli penemuan psikolog forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikolog seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. 2. Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara yang bisa diterima. Bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. 4. Bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat, selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikolog harus tetap bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikolog dan kaidah ilmiah psikologi. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesional lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikan dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Pasal 60. Peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikolog. Sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari dari peran majemuk. Bila memang peran majemuk harus dilakukan oleh psikolog, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan dari awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Ada beberapa hal yang harus dihentikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari peran majemuk dalam hal forensik, terutama yang mengakibatkan konflik. Bila memang peran majemuk terpaksa dilakukan, sebagai konsultan atau ahli atau saksi di pengadilan, kita harus memiliki kejelasan dari masing-masing peran dan itu harus ditegaskan terlebih dahulu. Serta pihak-pihak yang terkait diharapkan bisa mempertahankan profesionalitasnya dan objektivitasnya, dan mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehubung dengan peran majemuk. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga,
Sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Jika kurang memahaminya, kode etik tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pasal 61. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Jadi, hanya psikolog yang menangani tentang kasus tersebut yang bisa memberikan penjelasan terhadap media. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori atau aliran yang diikuti. Dan pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, atau seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku, atau hak untuk jadi dipublikasikan. Yang pernah kita bahas di pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data.